Baik, kita akan mulai. Tema hari ini kita akan membahas tentang gold atau emas, the safe haven. Cuman pertanyaannya apakah artinya safe haven itu selalu aman sama sekali, tidak ada risiko sama sekali? Kita akan cari tahu di webinar ini, teman-teman ya. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu, saya tidak sedang merepresentasikan individu manapun atau institusi manapun selain saya. Semua yang saya sampaikan di sini adalah personal view dan opinion, jadi bisa dibilang subjektif ya. Dan ini bukanlah sebuah advice atau investment recommendation. Jadi ini sifatnya adalah edukatif dan bersifatnya sharing. Jadi tentu saja teman-teman semua harus bertanggung jawab atas keputusan investasinya masing-masing, gitu ya. Dan yang terakhir, saya tidak punya intensi untuk membagus-baguskan atau menjelek-jelekan aset kelas manapun. Kita akan langsung mulai. Gold, emas, saya yakin semua dari kita pasti sudah punya. Ada 3 alasan utama kenapa semua orang itu punya emas. Yang pertama adalah hedge against inflation. Hedge adalah lindung nilai dalam bahasa Indonesianya. Dan memang itu adalah teori dari zaman dulu bahwa di mana inflasi naik, harga emas naik. Itu kenapa terutama relevan sekali di Indonesia, karena kita hampir nggak ada inflasi. Kita selalu ada inflasi. Karena kita negara berkembang yang growth-nya itu masih tinggi. Oleh karena itu inflasi tentu saja juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Dan gold ini selalu dibilang bahwa dia akan menjaga nilai inflasi. Itu kenapa kita lihat dari dulu sampai sekarang harga emas dalam rupiah itu naik terus, tetapi belum tentu di dalam US dollar. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi memang semua orang bilang ya untuk menjaga nilai kekayaan kita, ya kita harus punya emas untuk menjaga inflasi. Yang kedua adalah a form of payment, artinya dari zaman batu gitu ya, belum ada namanya currency, belum ada namanya uang, ya orang barter itu ya mungkin atau berdagang, trading itu pakai emas, pakai silver. Jadi memang dari zaman dulu emas itu memang sudah berharga dan sampai sekarang ada alasannya kenapa itu berharga. Jadi mungkin sedikit cerita, eh, zaman dulu ada namanya gold standard, ya, terutama di US. Jadi semua central bank, bank sentral, dia cuma bisa cetak uang sesuai dengan emas yang dia punya. Tetapi gold standard itu sudah dihilangkan di tahun 1970 di Presiden Nixon. Dan itu kenapa sekarang money supply yang ada di dunia sebenarnya sudah luber sekali, sudah banyak sekali. Dan tidak di-back oleh jumlah emas yang ada. Ya, tetapi ya emas dan uang sebenarnya itu substitusi ya, kalau dalam segi form of payment. Dan yang terakhir yang lebih penting lagi, inherited belief. Saya yakin sekali semua dari kita, eh, bahkan dari papa mama kita atau bahkan kakek nenek kita, bahkan dari buyut kita dan sebagainya dari berapa generasi, semua selalu bilang kalau ada uang beli emas. Dan biasanya orang Indonesia belinya properti. Kalau di negara maju itu tidak relevan, beli properti itu belum tentu bisa kaya. Ya, tapi kalau di Indonesia mungkin bisa banyak sekali 10 tahun, 15 tahun terakhir orang yang jadi kaya itu karena properti. Ya, tetapi satu yang jelas yang membuat kenapa emas ini sangat dicintai sekali oleh semua orang karena itu adalah inherited belief. Jadi kepercayaan yang memang sudah turun-menurun dari sejak zaman dahulu kala. Itu kenapa sulit bagi kita untuk tidak mempunyai emas. Ya, emas itu selalu akan jadi pilihan nomor 1 dalam investasi kita pada umumnya. Nah, sekarang saya ingin bahas dulu emas, faktor penggerak utamanya adalah seperti banyak komoditi lainnya, yaitu US dollar. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi bagi kita yang ingin bertanya, emas itu arahnya akan kemana? Selalu cari tahu dulu US dollar atau perekonomian Amerika, inflasi Amerika, suku bunga Amerika itu akan kemana? Itu sangat penting sekali. Dan emas dan gold dan US dollar itu selalu inversely related. Artinya selalu berbanding terbalik. Jadi kalau harga dolar sedang menguat, eh, ekonomi Amerika menguat, harga emas akan turun. Begitu pula sebaliknya, kalau ekonomi Amerika jatuh atau tidak bagus, pasti emas akan naik, seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Jadi ini pasti akan selalu berbanding terbalik. Itu kenapa kita harus selalu melihat tren US dollar itu mau kemana. Jadi kalau analisa emas itu nggak cukup cuma untuk melihat emas doang gitu kan, kita perlu lihat US dollarnya itu seperti apa. Saya berikan contoh di sebelah kanan. Untuk emas ini memang uh, dihitungnya adalah price in US dollar per troy ounce.
Jadi quotation yang kita lihat harga emas, ya bukan dalam rupiah ya, ini dalam US dollar, ini adalah per troy ounce. Ya, jadi US dollar per troy ounce. Jadi 1.861.000 US dollar per troy ounce. Satu troy ounce itu adalah 31,1 gram. Jadi kalau kita ingin coba berhitung, rupiahnya sebenarnya kira-kira berapa sih harga emasnya? Tinggal dikali aja, saya simplify di sini. 1860 dikali 15.000, asumsi USD IDR 15.000, kemudian dibagi 31,1. Ya, karena satu troy ounce itu ada 31,1 gram. Dapatlah angka 897.000 per gram. Ya. Ini waktu itu tanggal 22 September waktu saya bikin. Dan ini belum memperhitungkan bid over spread yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini adalah salah satu alasan menurut saya kenapa saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka-suka banget beli emas. Alasannya adalah bid over spread. Dan ini biasanya kita tidak perhatikan. Karena pada umumnya orang beli besoknya nggak langsung dijual, seperti mungkin saham atau paper aset lainnya, tetapi orang itu biasanya pegang mungkin 10 tahun. Jadi secara psikologi juga orang berpikir, oh emas selalu naik. Ya memang karena time horizon-nya juga panjang. Ya tapi saya ingin bahas bid over spread karena ini sebenarnya sangat penting sekali. Di dalam investasi apapun, di dalam beli apapun, bid over spread itu sangat-sangat penting. Yang sebelah kiri, seperti yang saya sudah kasih lihat, ini website dari Aneka Logam. Jujur saya belum terlalu pelajarin ini perusahaan apa, tetapi saya asumsi bisa jual beli emas di sini. Logam mulia. Ini tanggal 26 September ya, harganya diperbarui. Nah, kalau kita lihat 1 gramnya harga mereka jual atau kita beli itu 1.040.000 dan harga kami beli ya maksudnya mereka yang beli, kita yang jual itu adalah 945.000. Jadi yang selalu yang lebih kecil itu adalah bid price, yang sebelah kanan selalu overprice. Jadi kita udah pasti bayar kalau kita mau beli bayarnya yang lebih mahal, kalau kita mau jual pasti bayarnya lebih murah. Ini sama konsepnya dengan mata uang. Kalau kita ke money changer, kita ke bank, itu konsepnya sama. Nah, saya yakin nggak ada yang pernah ngitung. Tapi kalau kita hitung, ini artinya bid over price ini artinya apa? Pagi saya beli, atau jam 10 pagi, jam 9 pagi saya beli, di angka 1.040.000. Kemudian saya asumsi tidak ada pergerakan harga. Lalu 30 detik kemudian saya jual kembali emasnya, itu hanya dihargai 945.000. Artinya sebenarnya belum apa-apa kita sudah rugi 9%. Nah inilah kenapa menurut saya investasi di emas itu sebenarnya mahal. Mahal dalam hal bid over spread-nya. Kalau kita beli US dollar di money changer, kita beli misalnya di 11.000, dia jual di 10.500, itu aja mungkin kita bisa marah-marah gitu ya. Karena spread-nya 5% kira-kira. Tetapi emas saya rasa banyak sekali orang yang tidak aware bahwa bid over spread itu sangat tinggi. Yang di sebelah kanan ini dari Tokopedia, dan ketika saya hitung kira-kira spread-nya 4,5%. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa bedanya bisa sampai hampir 5%? Atau perbedaannya 4,5%? Jawabannya simple. Yang sebelah kiri saya asumsikan perusahaan ini memang benar-benar punya emas batangannya. Jadi mereka memang punya emas. Artinya kita beli dan akan diberikan emas batangannya. Sedangkan di Tokopedia seperti yang kita tahu, dijualnya memang sangat kecil sekali ya. Jadi pecahannya juga sangat kecil. Apakah kita bisa ambil emasnya? Mungkin bisa juga, setahu saya Tokopedia bekerja sama dengan Pegadaian. Tetapi kalau saya lihat sekilas seperti ini, ada kemungkinan yang sebelah kiri ini dia harus nyetok banyak barang. Karena orang memang jual beli itu langsung dapat fisik. Tetapi yang di sebelah kanan Tokopedia, saya rasa bagi teman-teman yang beli, mungkin 90% orang beli emas di Tokopedia itu nggak ambil fisiknya. Jadi memang seolah-olah ini adalah semacam paper asset. Oleh karena itu storage cost-nya juga tidak terlalu besar bagi Tokopedia. Oleh karena itu spread-nya itu bisa lebih kecil. Jadi di komoditi itu kita tahu salah satu komponen daripada komoditi adalah storage cost. Itu kenapa harga minyak di 4 bulan lalu pernah sampai negatif. Karena waktu itu nggak ada orang yang mau beli minyak. Minyaknya udah di drill tapi harus di store, harus disimpan. Storage-nya sudah penuh, kalau mau bikin storage baru itu mahal sekali, storage cost. Itulah problem dengan komoditi, storage cost selalu jadi sebuah issue. Berbeda dengan saham atau obligasi yang kita nggak punya storage cost, kita cuma beli bid over, beres. Ya, tetapi emas tentu saja semua orang harus punya, dan mungkin salah satu alasan juga yang bikin saya nggak terlalu
beli emas dalam jumlah besar juga karena saya tipenya males nyimpen barang. Saya males banget nyimpen barang karena ada resiko juga nanti kalau hilang dan sebagainya. Saya lebih suka udah itu semua di internet. Jadi kalau orang mau ngambil uang saya atau harta saya tidak semudah itu. Ya, tetapi tentu saja semua dari kita dalam portfolio kita, kekayaan kita harus ada emas. Nah, pembahasan berikutnya ini juga yang menurut saya sangat menarik. Kalau saya mungkin bicara sama semua orang Indonesia, kebanyakan orang akan bilang harga emas selalu naik. Jawabannya sebenarnya betul, dalam rupiah. Chart ini saya ambil dari iPod multiguna chart ya. Di sini yang warna biru adalah gold dalam IDR. Yang warna hitam adalah gold dalam US dollar. Ini 0 artinya mulai dari 0, ini persentase ya. Kalau angka 100 artinya naik 100%. Kalau di 50 artinya naik 50%. Oke. Jadi bisa kita lihat dari 2010, di sini periodenya 1 Januari 2010 sampai 28 September 2020. Harga emas dalam rupiah itu naiknya 168% atau 1,6 kali lipat. Sedangkan harga emas dalam US dollar itu naiknya hanya sekitar 70%. Oke, saya lanjutkan. Berarti di sini sangat jelas, teman-teman. Padahal dolarnya kalau kita lihat cuma 70%, kok bisa dalam rupiah harga emas itu naiknya hampir 170%? Jawabannya simpel. Artinya emas melemah terhadap dolar, tetapi rupiah melemah terhadap dolar lebih banyak daripada emas. Jadi emas lebih rendah terhadap dolar, rupiahnya bahkan lebih rendah lagi. Itu kenapa dalam returnnya menjadi sangat jauh positif sekali gitu ya. Dalam kasus ini itu valid yang dikatakan bahwa emas itu menjaga inflasi karena uang kita nilainya jadi tambah kecil, makanya harga emasnya jadi lebih naik. Tetapi kalau ada yang mengklaim bahwa harga emas pasti naik, jawabannya salah. Saya tidak setuju. Kita kembali ke sini di tahun 2011. Di sini ada krisis hutang Yunani, waktu itu Uni Eropa hampir pecah. Sebelum akhirnya Yunani kembali di bailout, negara lainnya semua di bailout juga. Waktu itu harga emas saya ingat sempat di 1.900 bahkan hampir 2.000 US dollar per troy ounce. Jadi harga yang kita lihat kira-kira hari ini. Tetapi setelah itu dia turun ke harga 1.100, saya ingat paling rendahnya sekitar 1.000 atau 1.100. Jadi emas itu melemahnya sekitar 40% di dalam US dollar terms. Tapi dalam rupiah kelihatannya sempat turun, tetapi flat-flat aja. Karena waktu dolar yang menguat secara signifikan terhadap emas, seperti yang saya bilang tadi, rupiahnya melemahnya lebih luar biasa lagi daripada emas. Jadi jadinya flat, atau bahkan harganya cenderung lebih naik karena rupiahnya lebih lemah. Terutama kita lihat di belakangan ini. Nah, nanti kita akan bahas kenapa harga emas kembali naik lagi. Tapi poin saya yang saya mau tekankan di sini, kita kemarin emas sempat naik ke 2.100-an ya, seingat saya, 2 bulan lalu kira-kira tertinggi ya. Artinya orang harus menunggu yang beli di 2011, beli di puncak. Itu harus menunggu sampai kira-kira hampir 10 tahun. 9 tahun untuk menanti harga emas yang dia beli dulu dalam US dollar, baru bisa balik modal. Kalau dalam rupiah enggak, karena sekali lagi saya tekankan rupiahnya melemah jauh lebih banyak. Oke, jadi bagi orang yang bilang emas pasti naik, tergantung kita beli dari mata uang apa. Kalau dari US dollar, itu ruginya luar biasa, 40%. Dan benar-benar 9 tahun baru balik modal. Itu bisa sama aja kayak kita salah beli saham gitu. Kalau di Indonesia ya, beli saham gorengan 10 tahun nggak balik-balik, ya kira-kira mirip seperti itu. Nah ini jadi berbeda sekali konteksnya kalau dalam rupiah maupun US dollar. Ini satu hal yang kita harus ketahui juga. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan apa yang membuat harga emas ini kok naiknya luar biasa besar. Ya. Chart di sebelah kiri, ini data saya tarik dari Bloomberg ya. Di sini kita bicara soal money supply. Jadi kita setuju bahwa di mana uang beredar semakin banyak, otomatis harga aset apapun itu, baik itu emas, saham, obligasi, rumah, mobil, sepeda Brompton, atau apapun itu, harganya akan melambung tinggi. Kalau kita semuanya mulai bulan depan, semua dari kita, pendapatan kita itu naik. Ya. Misalnya yang biasanya income-nya 1 juta menjadi 2 juta, saya yakin gorengan tempe goreng, tahu goreng pun itu akan naik harganya ya kira-kira 2 kali lipat juga. Ya, jadi itu teori yang very simple. Nah, kalau kita lihat yang warna merah, aksisnya sebelah kiri, ini
triliun US dollar, ini adalah the Fed balance sheet. Jadi aset yang dipegang oleh Central Bank Amerika yaitu the Fed, Federal Reserve. Dan yang warna biru ini adalah harga emas dalam US dollar per troy ounce, ya sebelah kanan aksisnya. Kita bisa lihat dulu the Fed itu balance sheet-nya di bawah 1 triliun sebelum krisis 2008-2009, dan sekarang sudah sekitar di 7 triliun. Dan tetap mungkin akan bertambah terus karena COVID masih belum tahu selesai kapan. Dan teman-teman bisa lihat ada korelasi yang sangat kuat di mana balance sheet-nya the Fed atau money supply. Artinya kalau money supply the Fed bertambah, US dollar kan supply-nya bertambah, jadi nilainya akan turun ya. Jadi harga emas akan naik. Ada korelasi yang sangat kuat di sini, sangat nempel sekali harga emas dengan the Fed balance sheet. Baik teman-teman, saya dapat notifikasi meetingnya akan selesai dalam waktu 10 menit. Tetapi kalau misalnya nanti memang benar ke kick out, nanti saya akan coba start the meeting lagi. Nanti teman-teman bisa join lagi ya dengan password yang sama. Ya. Nah, kita kembali ke chart ini teman-teman ya, liquidity versus real yield ya. Jadi sekarang kenaikan harga emas ini didrive oleh liquidity. Dan kalau kita lihat lagi, di tahun kira-kira 2009 sebenarnya sudah mulai, tapi parah-parahnya 2011 sampai 2012 itu terjadi krisis Eropa atau krisis Yunani. Jadi Yunani bangkrut waktu itu, harus di bailout dan sebagainya. Euro hancur-hancuran, Amerika juga cetak uang besar. Jadi emasnya benar-benar kalau teman-teman lihat naiknya ini luar biasa. Tidak kira-kira. Walaupun the Fed balance sheet itu cuma naik segini, tapi dia naiknya luar biasa. Penjelasannya ada karena dua event yang terjadi pada saat yang sama. Satu, liquidity. Jadi US dollar banjir di seluruh dunia. Itu juga yang membuat kenapa harga properti di Indonesia bisa melambung sampai luar biasa di 2011 sampai 2013. Naiknya ngelipet, 2 kali lipat dalam waktu mungkin 1 tahun. Itu ada efeknya daripada money supply di seluruh dunia yang digelontorkan begitu besar. Ya. Jadi ada dua hal. Satu, the Fed cetak uang, dolar turun rendah sekali, dan ditambah krisis utang Yunani. Jadi di mana negara-negara itu ekonominya dipertanyakan, otomatis currency-nya akan dipertanyakan. Apalagi waktu itu ceritanya Eropa akan bangkrut, akan bubar. Jadi orang yang pegang euro sekarang kan pusing semua. Jadi lebih baik mau pegang US dollar juga dolarnya lagi cetak uang. Jadi orang lakukan apa? Beli emas. Jadi emas semua naik. Nah, belakangan ini banyak sekali forecast yang mengatakan emas akan naik ke harga 3.000 dan sebagainya dan sebagainya. Saya mau ingetin aja. Forecast itu sudah pernah terjadi 10 tahun lalu. Jadi sama aja kayak sepeda Brompton. Dulu mungkin harga berapa sampai 100 juta ada yang mau beli. Gitu kan. Kalau diterusin terus ya nanti sampai 200 juta. Sama juga kayak Bitcoin. Sama juga kayak saham. Sama juga kayak aset lainnya. Semua selalu akan terjadi hal seperti itu. Ya, jadi artinya kita nggak bisa tutup mata langsung bilang, oke, emas pasti naik, sebenarnya kita harus lihat dulu. Ya. Jadi ini adalah penjelasannya. Nah, kemudian di 2013, disinilah terjadi hal yang bikin semua orang kaget, terutama orang yang pegang beli emas dalam US dollar. Karena harga emas itu turunnya luar biasa. Saya ingat sekali dalam 1 malam atau 2 hari ya, harga emas dari 1.700 US dollar per troy ounce. Besoknya itu tinggal 1.600, besoknya tinggal 1.500. Dalam 2 hari turun 200 dolar. Saya ingat sekali ada teman-teman yang main futures waktu itu. Futures itu berarti bukan beli emas fisik ya, dia pakai derivatif ya. Dan semua orang bilang emas nggak akan pernah turun, nggak mungkin emas bisa turun, dia bilang gitu. Akhirnya main futures karena pasti ada leverage-nya di futures, akhirnya kena margin call. Saya punya teman yang kehilangan puluhan ribu US dollar hanya dalam 1 malam. Jadi besok paginya bangun udah bengong gitu. Karena uangnya hilang semua di futures. Next time kita akan bahas tentang futures. Tapi poin saya adalah itu adalah salah satu hal yang harus jadi peringatan bagi kita bahwa semua aset di dunia ini yang naik pasti akan turun, semua yang turun pasti akan naik. Nah, makanya kita harus ketahui cycle-nya. Oke, ini penjelasan yang pertama. Ini cerita soal liquidity. Yang sebelah kanan ini cerita soal real yield. Jadi ini adalah US real yield. Di sesi obligasi saya pernah menjelaskan bahwa real yield itu adalah yield obligasi. Jadi kalau di Amerika sekarang itu sekitar 0,7%, 0,6%, dikurangin dengan inflasinya Amerika sekitar 1% lebih. Jadi sekarang ini orang kalau nabung di US Treasury atau obligasi pemerintah Amerika, misalnya dapat 0,7%, tetapi inflasinya 1% atau bahkan 1, sekian persen.
Jadi artinya ada negatif. Jadi itu kenapa dolar akan melemah terus, emas juga jadi naik terus. Karena kalau pegang dolar, nilainya bukan naik nih sekarang secara yield-nya, malah turun. Itu kenapa dolar itu sudah turun 10% dari puncaknya di tahun ini, dan kedepannya diprediksi masih akan turun mungkin 10% lagi, nah dari 10% atau bisa aja lebih, tergantung nanti pemilu juga seperti apa. Dan tergantung berapa banyak uang yang dicetak oleh The Fed. Ya. Jadi kita bisa lihat di mana gold ini yang sebelah kiri yang warna biru, ini kalau semakin rendah artinya semakin tinggi ya harga emas ya di sini ya, karena saya terbalikin supaya kelihatan chartnya. Yang sebelah kanan ini adalah real yield tadi. Jadi obligasi Amerika 10 tahun dikurangi dengan inflasi. Dan dapatlah real yield yang ini. Jadi sekarang negatif hampir 1%. Jadi logikanya pegang US dollar sekarang eh, kan orang nggak mungkin pegang cash, jadi pasti dibeliin short term instrumen yang orang sebutnya risk free, yaitu US Treasury. Dan yield itu sudah negatif sekitar 0,5 atau bahkan minus 1% sempat. Ya. Jadi itu yang membuat orang berpikir nggak ada poinnya kita pegang dolar, dolar melemah, otomatis harga emas naik. Dan komoditas lain juga cukup naik juga. Mata uang lain juga naik. Ya kita bisa lihat euro, Chinese yuan, kita lihat GBP, kita lihat semua kecuali rupiah. Nah, mungkin nanti next time di sesi yang berbeda kita bisa bahas kenapa dolarnya melemah tapi rupiahnya tidak menguat. Nah ini again adalah satu alasan kenapa harga emas dalam rupiah itu tetap naik walaupun dalam dolar mungkin turun gitu ya. Nah ini ada dua faktor yang sangat penting sekali. Ini kita forward looking. Kita bertanya sekarang. Jadi gimana dong? Sekarang kita beli emas apa enggak? Itu pertanyaannya. Ini ada dua faktor yang paling penting. Yang sebelah kiri itu adalah vaksin daripada COVID-19. Ya. Kalau vaksin itu sudah ditemukan dan terbukti aman dan sudah terdistribusi di seluruh dunia, menurut saya emas itu kalau nggak flat, dia bahkan akan turun. Karena logikanya simple tadi. Kalau misalnya ada apa-apa, ada krisis tsunami, ada kejadian nggak bagus, ada perang nuklir segala macam, orang pasti beli emas. Tetapi kalau semuanya bagus, ekonomi menjadi bagus, seperti yang kita lihat terutama di Amerika, mungkin 5 tahun bahkan 7 tahun terakhir, di mana ekonomi Amerika terus menanjak, ya harga emasnya nyungsep ke bawah terus gitu ya. Jadi COVID ini kalau nanti ketemu vaksinnya, saya melihat harga emas itu potensinya untuk turun akan sangat besar. Yang kedua, Black Swan Events. Black Swan Event ini sering dipakai di dunia keuangan, artinya apa sih? Biasanya angsa itu warnanya putih. Tapi Black Swan Event artinya event yang terjadi yang harusnya angsa itu bukan warna hitam, tapi kok munculnya warna hitam gitu. Kan angsa harusnya warna putih. Artinya kejadian-kejadian yang tidak pernah diprediksi sebelumnya atau menjadi surprise bagi market atau dunia ekonomi. Seperti yang kita lihat hari ini, COVID. Itu bisa termasuk Black Swan Event. Sesuatu yang unprecedented, yang belum pernah terjadi mungkin, atau pernah tapi udah terlalu lama, bikin orang kaget. Nah, apapun ini Black Swan Event-nya, yang saya nggak tahu sekarang apa akan terjadi apa di dunia nantinya, ya inilah yang akan membuat harga emas makin naik. Ya. Nah, saya ingin flashback sedikit tentang personal view saya. Ini webinar saya yang pertama tentang aset kelas. Saya bahas hampir semua aset kelas basicnya. Dan di situ saya ada bahas investment cycle bagi teman-teman yang mungkin belum lihat. Nggak ada salahnya dilihat karena di situ saya ada satu cycle yang menggambarkan kapan saatnya kita beli saham, kapan saatnya kita beli obligasi, kapan saatnya kita beli properti. Ya. Nah ini tanggal 11 Mei, waktu itu call saya adalah seperti ini. Jadi gold ini angkanya 50 artinya netral. Jadi waktu itu harga emas itu di tanggal 11 Mei sampai 6 Agustus ya, dalam waktu 1 bulan saya bicara, kebetulan naik 20%. Saya nggak nyangka bisa naik 20% dalam waktu 1 bulan. Jadi emas waktu itu naik 20%, tetapi dari tanggal 11 Mei sampai kemarin 28 September, itu kenaikannya hanya tinggal 8,6%. Artinya sudah sempat naik 20%, tapi sudah hilang sekitar 11%-an, sisanya tinggal 8,6%. Nah ini kalau buat saya pribadi, saya sudah fully expect ini. 20% tuh udah kenaikan yang luar biasa besar untuk emas, mengingat naiknya waktu itu udah banyak. Waktu itu harganya kayaknya udah di berapa ya? Udah di 1.700-an kalau saya nggak salah ingat waktu di bulan Mei. Jadi waktu itu saya berpikir masih bisa naik, tetapi menurut saya ini udah nggak murah nih emas, udah rally sudah terjadi. Ya kedepannya akan seperti apa? Kembali lagi ke dua faktor yang tadi.
ya kita harus perhatikan. Nanti yang ya kita harus lihat lagi 2 faktor tadi, vaksin dan juga black swan event, teman-teman. Baik, saya sudah selesai, kita akan memasuki sesi tanya jawab.